Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nabtari' bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga. Syajarati, pohon saya. Tema kita pada pelajaran ketiga ini yaitu pohon saya. Al-qawaidu, kaidah. A. Al-idhofatu fil jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati. Idhofah dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Materi kita yang pertama pada pelajaran ketiga ini yaitu idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah ialah kalimat yang terdiri dari dua kata tapi memiliki satu makna. Di mana kata yang pertama dari idhofah disebut dengan mudhof dan kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Hayya nanzuru al-amsilah at-taliyah. Mari kita perhatikan contoh-contoh idhofah berikut ini. Al-misalul awal, contoh yang pertama, babul fasli, pintu kelas. Kata yang pertama yaitu babu, disebut dengan mudhof. Kata yang kedua, al-fasli, disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, kalimat ini terdiri dari dua kata, namun menunjukkan satu makna atau satu kesatuan makna, yaitu pintu kelas. Kemudian yang perlu kita ingat adalah setiap mudhof dan mudhofun ilaih itu adalah isim, bukan fi'il. Kemudian peraturannya mudhof tidak boleh bertanwin, juga tidak boleh beralif lam. Maka kita lihat di sini tidak ada mudhof yang bertanwin maupun beralif lam. Kemudian setiap mudhofun ilaih itu wajib majrur atau huruf terakhirnya berbaris kasroh. Maka kita lihat di sini babul fasli, al-fasli, baris terakhirnya adalah baris kasroh. Summa al-misalus sani, contoh kedua, baitul mudarrisi, rumah guru. Baitu mudhof, al-mudarrisi mudhofun ilaih. Al-misalus salis, contoh ketiga, qa'atul madrasati, aula sekolah. Qa'atu mudhof, al-madrasati mudhofun ilaih. Al-misalur rabi', sa'atul fasli, jam kelas. Sa'atu mudhof, al-fasli mudhofun ilaih. Al-misalul khamis, contoh kelima, mahmulu akhi, HP abangku. Mahmulu mudhof, akhi mudhofun ilaih. Nastamir al-idhofatu fil jumlatil fi'liyati. Kita lihat bagaimana idhofah itu terdapat pada jumlah fi'liyah. Al-misalul awal yang pertama, fasada babul fasli, pintu kelas telah rusak. Fasada itu fi'il madhi, kemudian babu fa'ilnya. Fasada artinya telah rusak, babul fasli pintu kelas. Dalam susunan bahasa Indonesia, subjek didahulukan daripada predikat menjadi pintu kelas telah rusak. Dalam jumlah ini, babu itu posisinya sebagai fa'il daripada fasada. Maka barisnya wajib marfu' atau berbaris dhammah. Makanya barisnya babul fasli. Akan tetapi al-faslinya tetap berbaris kasroh karena dia mudhofun ilaih. Nah, tadi kan peraturannya setiap mudhof tidak boleh bertanwin atau beralif lam. Maka tidak kita jumpai di sini mudhof yang bertanwin atau beralif lam. Namun, baris dari mudhof itu bisa saja berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Contoh yang pertama itu, posisi babu di situ adalah sebagai fa'il atau pelaku. Fa'il itu kan wajib marfu', wajib berbaris dhammah, makanya barisnya adalah babu. Kita lihat contoh kedua,
Doroba tilmizun babal fasli. Seorang siswa telah memukul pintu kelas. Posisi baba di situ adalah sebagai objek atau maf'ulun bih. Sedangkan maf'ulun bih itu adalah wajib mansub atau berbaris fathah. Maka barisnya baba. Contoh ketiga, jalasna janiba babil fasli. Kami telah duduk di samping pintu kelas. Nah, posisinya di sini adalah berada setelah adawatul jar. Sedangkan kita tahu setiap kalimat isim yang berada setelah adawatul jar, maka dia baris terakhirnya wajib berbaris kasroh. Mudhof bisa saja berubah barisnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat, namun mudhof ilaih tidak bisa berubah barisnya, dia wajib majrur, berbaris kasroh. Al-an al-idhofatu fil jumlatil ismiyati. Sekarang kita lihat bagaimana idhofah itu berada dalam jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Al-misalul awal yang pertama, babul fasli jadidun. Pintu kelas itu baru. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini kan jumlah ismiyah. Berarti kata pertamanya bukan fi'il. Di sini kata pertamanya adalah isim, yaitu babu. Kemudian setiap isim yang berada di awal kalimat disebut dengan mubtada. Sekaligus juga dia adalah mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Al-fasli mudhofun ilaih. Jadi barisnya karena dia mubtada wajib marfu' atau wajib berbaris dhammah, dan mudhofun ilaihnya tetap majrur berbaris kasroh. Kemudian jadidun sebagai khobar daripada mubtada. Al-misalus tsani, qa'atul madrasati kabiratun. Aula sekolah itu besar. Qa'atu mubtada mudhof, al-madrasati mudhofun ilaih, kabiratun khabarul mubtada. Al-misalus salis, baitul mudarrisi wasi'un. Rumah guru itu luas. Baitu mubtada mudhof, al-mudarrisi mudhofun ilaih, wasi'un khabarul mubtada. Al-misalul akhir, mahmulu akhi jamilun. HP abangku bagus. Mahmulu mubtada mudhof, akhi mudhofun ilaih, jamilun khabarul mubtada.